Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all are healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are meeting me again in English lesson. So today we will continue our last topic about advertisement. So today we will discuss about the generic structure of advertisement itself. Nah, jadi hari ini kita akan bahas generic structure dari advertisement atau iklan ya. Kalau minggu kemarin, last week, we have discussed about the definition, purpose, and even the types or kinds of advertisement. And today we will discuss about its generic structure. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah bahas tentang pengertiannya, tujuannya ya dari advertisement itu sendiri, jenis-jenisnya, dan kita sudah bahas jenis-jenisnya juga, jenis-jenis advertisement. Jadi hari ini kita bahas generic structure-nya atau susunan umum dari teks iklan itu sendiri. Nah, Miss, kenapa sih iklan ini juga disebut teks? Karena advertisement ini kenapa sih Miss juga termasuk ke dalam genre teks gitu ya? Karena advertisement itu tidak mungkin ada kalau at least ada teksnya untuk menjelaskan apa sih yang mereka jual gitu. Apa sih yang pengiklan jual gitu kan? At least ada teksnya. Sama dengan announcement gitu ya. Walaupun singkat, tapi dia tetap ada teksnya, dimana dari teks itu kita harus tahu apa yang disampaikan oleh si pengiklan itu sendiri gitu. Nah, jadi tetap harus dipelajari supaya ngerti apa isinya, supaya paham apa yang ingin disampaikan si pengiklan itu sendiri. Gitu dia. Apalagi ya, especially in English language, dalam bahasa Inggris dianya. Nah, jadi secara umum, generic structure of advertisement itu ada 3. Nah, ada 3 apa aja itu? Nah, yang pertama itu purpose atau tujuannya. Tujuan dari iklan itu apa sih? What is the advertisement for? Apa sih tujuan dari iklan itu? Misalnya nih, ada iklan pasta gigi. Apa sih tujuan dari iklan pasta gigi itu? Ya kan? Nah, itu kita harus tahu. Nah, selanjutnya ada name of product atau nama produknya. Nah, ini tidak selalu produk ya, tidak selalu produk, tapi juga bisa service, bisa event, bisa bahkan lowongan pekerjaan juga ada iklannya ya kan, tidak selalu harus produk. Nah, bisa juga jasa, layanan, dan segala macam. Nah, this is about name and brand, what kind of product, service, or event to sell. Nah, selain dari tujuan itu, dari tujuan advertisement itu, memang biasanya tujuan dari sebuah iklan itu memang tidak dituliskan secara langsung di dalam teks iklan itu sendiri. Tapi kita bisa menyimpulkan secara tersirat apa sih tujuan dari teks iklannya itu gitu. Kita lihat dari gambar dan apa yang ditawarkannya. Oh, berarti tujuannya ini. Nah, kita bisa dapat dari situ. Nah, selanjutnya kalau name of product itu pasti tertulis di dalam iklannya, di dalam advertisementnya itu sendiri. Nah, apa brandnya, nama produknya apa yang mereka tawarkan, ya jenis produk apa, jenis service apa, jenis layanan apa yang mereka tawarkan. Itu pasti tertulis di dalam teks iklannya itu. Nah, yang terakhir ada user atau pengguna. Nah, ini juga sama dengan purpose atau tujuan, di mana kita bisa mengambil dan menarik kesimpulan dari gambar atau isi dari iklan itu sendiri. Apa sih tujuan dari iklan ini? Iklan ini mau ngapain kira-kira? Nah, dari penjelasan isi dari produk itu sendiri nih di generic structure yang kedua, kita bisa tentukan tujuan dan kira-kira penggunanya itu siapa. Tujuan dari si pengiklan itu
goals-nya itu ke siapa gitu, konsumennya itu siapa gitu ya. Misalnya nih pasta gigi anak, otomatis users-nya itu atau penggunanya itu anak-anak. Nah, of course itu ada rentangnya, misalnya dari umur sekian ke umur sekian. Kita juga tahu siapa kira-kira yang membutuhkan produk ini, untuk siapa goals-nya ini, incaran dari si pengiklan ini siapa yang akan menggunakan dan membeli produknya itu gitu. Nah, yang secara tersirat itu mungkin yang nomor 1 dan 3, tapi nomor 2 itu pasti tertulis nama produk, apalagi brand itu pasti ada tertulis di teks advertisement-nya itu sendiri gitu. Okay, please kindly pay attention to the sample of advertisement ya. Ini ada contoh iklan ya, judulnya adalah Maria's Cleaning Services. Nah, dari judulnya ini sudah masuk ke yang nomor 2, yaitu name of product atau brandnya ya. Bukan name of product, name of service. Karena yang ditawarkan di dalam iklan ini bukanlah produk tapi service ya, atau jasa atau layanan. Nah, ini adalah namanya jasa kebersihan, namanya adalah Maria gitu ya. Jadi yang dibersihkan apa saja, ada apartemen, ada rumah, dan juga ada kantor juga bisa kalau mau dibersihkan. Kalau mau ingin menggunakan jasa kebersihan dari si Maria's Cleaning Service ini. Nah, apa saja yang dibersihkan ya, tawarannya apa saja, ada dapur, ada kamar mandi, kantor, termasuk menyapu atau membersihkan debu-debunya, lalu mengepel, dan pakai juga vacuum cleaner juga bisa. Nah, bisa dia sekali saja pemesanan, bisa sekali saja pemesanan, sekali seminggu ya, bisa sebulan. Nah, kalau bi-weekly ini dia dalam seminggu bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, tergantung permintaan gitu ya. Nah, apa yang mereka tawarkan? Yang mereka tawarkan ada di sini, will do all the work for you. Nah, juga ada kontaknya di sini. Nah, jadi purpose mereka ini apa? Purpose mereka ini adalah to inform ya, to inform about their product or their service gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan atau bahkan juga influence, bisa biasa, tapi influence itu mempengaruhi itu biasanya dia itu produk ya, bukan service. Nah, to inform the readers or the listeners about their service ya kan. Service-nya itu apa? Yaitu cleaning service. Nah, jasa kebersihan gitu. Nah, itu purpose-nya. Nah, name of product-nya itu apa? Name of product-nya itu Maria's Cleaning Service. Nah, Maria's Cleaning Service ini menawarkan cleaning apa aja. Ada bisa juga apartemen, bisa rumah, bisa kantor. Nah, kira-kira dari iklan ini struktur yang pertama tadi purpose-nya udah kita dapat nih. Brand-nya atau name of product-nya sudah dapat. Yang ketiga itu yang terakhir yaitu adalah user-nya atau penggunanya. Kira-kira dari iklan ini kalian bisa ambil tidak kesimpulan secara tersiratnya, kira-kira siapa saja yang memakai jasa mereka ini? Ya, bisa ibu rumah tangga, ya kan? Bisa karyawan kantor, bisa perusahaan memakai jasa mereka. Bisa dari berbagai kalangan, ya kan? Nah, itu dia, usersnya itu mencakup banyak sekali gitu. Nah, itu dia contohnya. Walaupun advertisement ini tidak benar-benar bentuk teks ya, the advertisement is not really look like text, but it contains text at least ya, walaupun tidak
seperti teksnya panjang-panjang, banyak begitu ya, tapi at least ada teksnya, ada yang mereka tawarkan. Nah, dari yang mereka tawarkan ini, kita bisa membuat teksnya, apa sih purpose-nya, apa sih name of produknya, dan siapa-siapa saja sih kira-kira users-nya gitu. Nah, makanya dia juga termasuk ke dalam genre text. So, we have successfully analyzed the sample of this advertisement, especially its generic structure. Kita sudah analisis generic structure dari contoh iklan ini ya. Iklan ini adalah salah satu contoh iklan penawaran jasa ya, bukan produk. Nah, iklan selain penawaran jasa dan produk itu juga ada kayak iklan lamaran kerja, iklan lowongan kerja, juga bisa, atau iklan mengadakan event juga bisa. So, sampai sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita akan lanjut next week pembahasan still about advertisement. So, see you to the next meeting, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.